Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fajriyanti Ramadhani dari kelas Informatika A 2023 dengan NIM 2302310043. Di sini saya akan menjelaskan program Laravel yang sudah saya buat, tetapi saya akan menjelaskannya dari data mahasiswa. Sebenarnya itu di program Laravel itu nanti akan ada seperti 2 CRUD, itu data mahasiswa dan juga data jurusan, tetapi karena tugas praktikum yang disuruh yaitu dari data mahasiswa, karena data di jurusan sudah selesai atau sudah dijelaskan pas praktikum, jadi saya akan melanjutkan ke data mahasiswa dan juga membuat dashboardnya menjadi dinamis. Nah, yang pertama di sini kita membuat dulu mahasiswa.blade.php di jurusan maksud saya di views. Terus kita bisa buat folder di mahasiswa agar lebih tertata rapi. Nah, di sini di mahasiswa Blade ada extend dari layout template. Nah, layout dari sini supaya tampilannya itu seperti yang ada di template. Nah, ini menggunakan template. Terus ada konten, section konten, agar terhubung dengan konten yang ada di sini. Di sini, Nah, di sini yield konten agar terhubung dengan konten di sini. Nah, terus di bawahnya ada div class card header, terus kita namanya data mahasiswa. Nah, ditambah mahasiswa di sini itu jika nanti diklik tambah, maka akan mengarah ke mahasiswa tambah. Nah, saya akan menjelaskannya setelah menjelaskan ini. Nah, terus di sini ada div class card body, div class table responsive. Table responsive di sini berfungsi agar jika tabelnya itu terlalu panjang, maka itu bisa digeser ke kanan atau ke kiri seperti itu. Nah, jangan lupa membuat table class yaitu dengan nama table. Di sini ada tit dan juga tr. Nah, di th di sini kita isi dengan nomor, nama mahasiswa, NIM mahasiswa, email, jenis kelamin, alamat, jurusan, dan juga aksi. Nah, terus kita menggunakan for each. Nah, mahasiswa alias MHS. Di dalam for each tersebut ada mahasiswa alias MHS. Nah, di nomor di sini kita menggunakan loop iteration atau looping, agar saat kita memasukkan kayak 1, nah terus jika kita memasukkan setelahnya itu akan menjadi 2, seperti itu. Nah, di sini MHS di sini berasal dari for each yang ada di mahasiswa di sini, cuma dialiaskan menjadi MHS. Terus nama di sini itu menjurus ke database-nya. Kita samakan dengan di database-nya. NIM mahasiswa, NIM mahasiswa, email mahasiswa, jenis kelamin mahasiswa, alamat, dan juga mahasiswa jurusan. Itu samakan dengan yang ada di database-nya. Nah, kenapa di sini jurusan terus ada nama jurusan? Supaya itu saling terhubung atau terrelasi. Jadi semisal kita sudah memasukkan nama jurusan, itu nanti saat kita mau mengisi jurusan di mahasiswa itu sudah ada jurusan yang kita masukkan seperti itu. Nah, di sini div class, div flex, terus have mahasiswa, edit, MHS, ID. Nah, di sini menggunakan ID untuk edit dan juga hapusnya. Nah, nanti jika kita memencet edit atau hapus, itu akan tertuju ke sini, edit dan juga tambah. Maksudnya hapus. Kalau hapus tidak ada, langsung hapus. Kalau tambah ada PHP baru. Nah, seperti itu. Kita menggunakan style display in line block.
Terus on click, return. Nah, di sini jika kita mengklik hapus, akan ada pemberitahuan apakah Anda yakin ingin menghapus data ini. Akan ada pemberitahuan seperti itu, sebagai pengingat saja. Nah, terus di sini ada CSRF. Nah, di sini sangat berfungsi sekali untuk seperti ingin menambah atau menghapus seperti itu. Terus ada button type submit. Nah, kalau di sini kan form actionnya, di sini itu butonnya seperti itu. Nah, di sini nanti muncul tampilan seperti hapus, seperti itu. Nah, terus kita ke edit. Nah, kita dulu ke tambah mahasiswa. Nah, jangan lupa ditambah mahasiswa di sini selalu sertakan juga extend layout.template, samakan dengan di sini, tetapi tidak usah pakai blade, cukup template-nya saja. Terus jangan lupa sectionnya itu konten akan terhubung. Nah, seperti biasa, karena di sini menggunakan template, jadi div class card, div class header itu sudah ada. Nah, kita cuma mengubah seperti tambah mahasiswa dan juga mengubah dalam tabelnya saja. Nah, di sini CSRF itu penting untuk tambah, edit, dan juga hapus. Nah, di sini kita menggunakan actionnya itu nggak ada, terus metode post. Kita menggunakan metode post. Nah, labelnya di sini for dari nama mahasiswa. Kita beri nama mahasiswa. Terus inputnya menggunakan tipe teks, class form control, dan juga ID sama ID-nya itu nama mahasiswa, name-nya itu nama. Terus jangan lupa required. Nah, div class-nya sama from group. Labelnya di sini kita menggunakan name. Terus tipenya sama teks dan juga class from control. ID-nya juga sama. ID sama name-nya juga sama-sama name. Terus di bawahnya ada email. Input type-nya itu tipe email. Jadi kalau kita nginput yang email, harus menyertakan @gmail.com atau dan juga .com gitu. ID sama name-nya sama-sama email. Terus jangan lupa div class form group. Labelnya menggunakan jenis kelamin. Nah, karena di sini ada 2, maka kita menggunakan select. Nah, jika menggunakan select pasti menggunakan option. Nah, optionnya di sini itu ada pilih jenis kelamin. Nanti jika dipencet jenis kelaminnya itu akan muncul 2 pilihan, yaitu laki-laki dan juga perempuan. Gitu. Terus label for alamat. Di sini ada alamat. Sama juga. Tapi alamat itu menggunakan text area. Text area itu seperti yang formnya itu lumayan besar. Karena alamat itu kadang ada yang alamatnya panjang. Jadi agar tertampung semua. Terus yang paling bawah jangan lupa jurusan. Nah, jurusan di sini kita harus direlasikan ke data jurusan. Seperti itu. Kita menggunakan select, option value-nya itu yang pertama itu pilih jurusan. Nah, di sini menggunakan for each jurusan alias JRS. Option value-nya itu JRS ke ID. Terus JRS ke nama jurusan yang ada di sini. Terus kita enforce-kan. Nah, jangan lupa kalau tambah itu pasti kita harus simpan. Nah, kalau simpan itu pasti tipenya itu submit. Nah, kalau kita kembali, itu kita harus kembali ke data mahasiswa. Jadi, kita have-nya itu beri mahasiswa. Nah, kenapa mahasiswa di sini itu tidak menggunakan mahasiswa.blade.php? Tidak perlu. Karena ini Laravel. Jadi, cukup menggunakan tanda garing saja. Seperti itu. Terus edit mahasiswa. Nah, di edit kita juga sama.
menggunakan extend layout temple section content. Nah, terus tetapi headingnya itu tambah mahasiswa, menggunakan juga metode post. Nah, jangan lupa juga CSRF-nya. CSRF di sini itu setelah metode atau metode. Nah, terserah metodenya itu metode post atau metode delete, metode get itu. Pokoknya kalau ingin edit, tambah dan juga hapus itu harus ada CSRF-nya. Sebenarnya kalau hapus itu terserah mau menggunakan atau tidak itu. Nah, diedit kurang lebih sama seperti di tambah, tapi di sini ada value-nya. Karena kita mengedit dari data sebelumnya. Jika kita ingin mengedit mahasiswa, jika kita ingin mengedit namanya, ya cuma namanya saja. Sama seperti kalau nama mahasiswa itu tipenya teks. Nah, tapi di sini value-nya itu dari mahasiswa di nama. Itu. Jadi, data di nama mahasiswa yang kita edit itu ada. Kalau kita mau klik edit, itu pasti ada. Jadi, kita cuma perlu hapus untuk ganti ke nama yang lain. Seperti itu. Itu fungsinya value. Terus, sama kalau name juga menggunakan tipe teks, meskipun ya yang kita masukkan itu yang kita masukkan itu angka, tetapi ada beberapa juga universitas yang menggunakan name yang ada hurufnya. Jadi kita menggunakan tipe teks saja. Nah, juga sama value-nya di mahasiswa, terus di name. Seperti itu. Terus di email, tipenya email, bukan tipe teks, tipe email, agar dikenali sebagai email. Sama juga value-nya mahasiswa ke email. Nah, di sini yang jenis kelamin, sama juga opsinya value, tapi ini menggunakan if, bukan for each, karena ini mengedit. Seperti itu. Nah, di sini mahasiswa jenis kelamin, mahasiswa jenis kelamin. Karena kita mau mengedit dari data mahasiswa di jenis kelamin. Itu if mahasiswa jenis kelamin tidak sama dengan laki-laki, seperti itu. Nah, kita tinggal mengubah nanti. Jika di sini laki-laki, maka kita ubah ke perempuan. Jika di sini perempuan, kita ubah ke laki-laki. Tetapi jika kita tidak ingin mengubahnya, tidak apa-apa juga. Terus alamat menggunakan teks area. Nah, di sini menggunakan mahasiswa alamat. Terus yang jurusan di sini itu kan terrelasi ke data jurusan. Optionnya value tetap di sini mahasiswa jurusan.id, terus mahasiswa di jurusan di nama jurusan, seperti itu. Nah, di sini menggunakan for each dan juga if. For each di sini kan karena jurusan kita mengambil dari jurusan. Jadi menggunakan jurusan alias JRS. Terus di if ini JRS di ID tidak sama dengan mahasiswa di jurusan ID, seperti itu. Nah, terus option value-nya sama JRS ke ID, terus JRS ke nama jurusan. Nah, button type-nya itu submit, simpan. Kalau kembali itu langsung ke data mahasiswa. Seperti itu. Terus di dashboard blade-nya kita dinamiskan. Nah, di jumlah jurusan kita menggunakan kon jurusan karena kita mau mengambil di jurusan. Kita menggunakan kon jurusan agar ditentukan berapa nanti jumlahnya. Jika kita masukkan 5, maka di dashboardnya itu otomatis menjadi 5. Seperti itu. Di akses admin itu tidak perlu karena tidak disuruh. Terus, nah di total laki-laki dan perempuan ini juga menggunakan count juga. Count jumlah laki-lakinya itu berapa, terus count jumlah perempuannya itu berapa.
Seperti itu. Terus di total mahasiswa. Di total mahasiswa itu juga menghitung jumlah laki-lakinya itu berapa, jumlah perempuannya berapa. Tetapi ini ditambah. Kalau di sini itu bukan ditambah, melainkan di garing, karena di sini tuh garing. Nah, seperti itu. Karena di sini total, berarti ini di sini ditambah. Seperti itu. Terus dokumen mahasiswa jurusan. Jumlahnya berapa? Kita ngambil di forage. Di jurusan alias jurusan. Jurusannya ada apa aja seperti itu. Nah, JRS nama jurusannya apa? Itu. Nah, jangan lupa konnya. Karena kita butuh kon untuk agar dinamis itu. Dan juga average. Nah, udah habis. Terus kita coba dia karena Laravel itu MVC berarti model, view, dan juga controller. Nah, di sini karena kita sudah melihat view-nya, kita ke modelnya. Di mahasiswa model. Nah, di mahasiswa model di sini itu ada protect table mahasiswa dan juga protect variable. Nah, kalau protect variable di sini itu berisi tabel-tabelnya seperti nama, name, email, jenis kelamin, alamat, dan juga jurusan ID. Terus public function-nya yang dari jurusan, karena ini di relasi yang jurusan, maka di sini juga harus diatur. Jadi di sini return this belongs to, kita hubungkan ke jurusan model, kelas ke jurusan ID. Di sini. Nah, jurusan ID. Nah, kalau di jurusan model kita hubungkan ke public function mahasiswa. Kalau di sini kita hubungkan ke public function jurusan. Nah, emang agak terbalik tapi agak nyambung seperti itu. Terus di mahasiswa controller. Nah, kalau di mahasiswa controller di sini itu bukan harus sih, sebenarnya di sini itu biasanya otomatis seperti itu. Tapi jika mengerti, di sini harus ada jurusan model dan juga mahasiswa model. Itu. Terus public function index. Ini untuk yang di sini. Yang di mahasiswa blade.php kita menggunakan index. Return view mahasiswa.mahasiswa. Mahasiswanya kita ke mahasiswa model. Itu. Mahasiswa controller di sini untuk kayak mengontrol gitu, mengontrol di web gitu. Terus ada public function tambah di sini untuk menambah mahasiswa. Nah, di sini ada jurusan karena nanti itu kan terrelasi gitu. Nah, terus di sini mahasiswa tambah mahasiswa. Ini tambah mahasiswa, kita sesuaikan. Kalau di sini kan nggak ada, jadi mahasiswa doang. Terus jurusan model, karena nanti ditambah mahasiswa itu juga memerlukan jurusan. Seperti itu. Terus di sini ada public function tambah aksi. Kita menggunakan request dan juga variable request. Terus menggunakan variable validate data dan juga request validate. Nah, di dalam tambah aksi di sini itu kan mau ditambahkan seperti nama, name, email, jenis kelamin, alamat, jurusan ID. Maka di sini itu harus dikasih. Tapi di sini itu beri saja required, terus di sini required. Nah, kenapa di sini unik? Karena dari mahasiswa. Terus di sini required email. Nah, karena di sini itu menggunakan email. Kalau biasa ya biasa. Terus di sini required access jurusan ID karena ini terrelasi ke jurusan di ID itu. Terus mahasiswa model create validate data return redirect mahasiswa karena ini
nyambung nanti atau dikirim nanti ke, jika disimpan akan tersimpan ke data mahasiswa atau ke mahasiswa blade.php itu. Terus ada public function edit. Return view-nya itu di sini mahasiswa dot edit strip mahasiswa karena kita samakan dengan di sini. Terus mahasiswa, terus ada jurusan karena di sini kita cuma mengeditnya bukan menambahnya gitu. Karena jadi harus ada mahasiswa di sini. Mahasiswanya itu dari mahasiswa model, terus jurusannya itu dari jurusan model. Kita get. Nah, di sini fin, terus ID. Itu. Terus ada public function edit strip aksi, strip bawah. Terus request, variable request, variable ID. Nah, mahasiswa kita menggunakan mahasiswa model, menggunakan find. Validate, kita validasi datanya untuk diedit. Nah, namanya name, email, jenis kelamin, alamat, jurusan ID. Terus required, exist, jurusan. Nah, kalau di name itu kita unik saja. Karena kita mau mengubah di mahasiswa name terus di ID. Itu. Terus mahasiswa update. Kita nanti update terus mengarah atau teredit nanti kesimpan di data mahasiswa. Nah, kalau dihapus di dalam nama hapus di sini itu letakkan variable ID. Terus mahasiswa model fin, mahasiswa kita delete. Terus return, redirect, kita kembali. Jika kita sudah selesai menghapus, kita langsung kembali ke mahasiswa. Seperti itu. Terus juga jangan lupa di dashboard controller. Karena kita mau yang di controller, jumlah laki-laki dan juga jumlah perempuan. Kita juga tambahkan di sini jurusannya, terus jumlah laki-lakinya berapa, jumlah perempuannya berapa dengan jurusan sama dengan jurusan model. Kita get, kita ambil dari jurusan model. Terus jumlah laki-laki dan juga jumlah perempuan kita ambil dari mahasiswa model. Where, jenis kelamin laki-laki, jenis kelamin perempuan. Kita get. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada user. Nah, di sini ada protect, label, name, email, password, dan juga protect, hidden. Nah, di sini tidak usah karena kita tidak ada login juga. Nah, kalau di sini migration itu nyambung ke database yang ada di PHP Marine. Kita coba ke jurusan. Nah, di jurusan itu cuma ada ID sama nama jurusan. Seperti itu. Dan juga timestamp, jangan lupa. Terus di mahasiswa itu ada ID, nama, name, email, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini menggunakan enum, alamat menggunakan teks, dan juga jurusan ID di sini karena kita mau relasikan jadi UseNet big integer, terus for range jurusan ID di sini. Referensinya dari ID yang dari jurusan. On jurusan, on delete, district. Terus jangan lupa tabnya timestamp. Itu. Kita di sini berikan mahasiswa model. Terus yang web PHP-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari root mahasiswa. Root mahasiswa controller class index. Ini mengacu ke mahasiswa blade.php di sini. Terus root get mahasiswa tambah mahasiswa controller class tambah. Nah, ini mengacu ke mahasiswa controller yang tambah. Terus yang post mengacu ke tambah aksi yang ada di mahasiswa controller yang tadi. Terus yang root get yang mahasiswa edit itu menggunakan ID.
Nah, karena kita ingin mengubah, yang hapus juga menggunakan ID. Semuanya itu dari mahasiswa controller agar terhubung. Itu. Nah, kalau INP-nya seperti di sini. DB connection itu MySQL, DB hostnya itu 127.0.0.1. DB portnya itu 3306. Nah, database-nya saya namakan Vertigo. Terus username-nya itu nggak ada, DB password-nya itu nggak ada. Nah, saya akan melanjutkan ke tampilannya. Nah, di sini sebelum melanjutkan ke tampilan webnya, kita lihat dulu database-nya dari yang Laravel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada 7 tabel. Nah, di sini yang utama itu tabel jurusan dan juga tabel mahasiswa. Kita coba lihat di jurusan. Nah, seperti ini. Tunggu. Kita ke struktur dulu. Nah, di tabel jurusan itu ada ID, nama jurusan, create add, dan juga update add. Nah, itu pasti ada yang namanya create add dan juga update add. Nah, terus di mahasiswa, kita lihat juga. Kita ke struktur dulu. Nah, di sini ada ID, nama, NIM, email, jenis kelamin, alamat, dan juga jurusan ID. Nah, jurusan ID di sini itu foreign key dengan ID di jurusan. Dan juga jangan lupa timestamp yang di bawah yang tadi yang dijelaskan itu adalah create add dan juga update add. Nah, kita menuju ke data mahasiswa. Ya, jika ingin menjalankan seperti ini, jangan lupa di terminal seperti di sini. Di terminal, jangan lupa kita ketikkan PHP Artisan Server. Setelah itu akan muncul server running on, terus kita kontrol dan klik. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini tampilan data mahasiswa. Jika ingin melihat data jurusan, kita coba. Nah, di sini data jurusan. Ada 5 jurusan yang sudah saya masukkan. Jadi otomatis nanti di data mahasiswa jika kita ingin menambah atau mengedit itu pasti akan ada 5 jurusan ini. Kita ke data mahasiswa dulu. Nah, terus kita coba tambah mahasiswa ya. Mungkin agak lama karena ini dari akses internetnya. Nah, di sini kita coba masukkan nama. Nah, kita coba masukkan nama laki-laki, terus kita
NIM-nya itu terserah, saya menggunakan 2302310045. Di sini NIM-nya kita namai saja seperti namanya. Terus kita pilih jenis kelamin. Nah, kelaminnya laki-laki, alamatnya. Nah, ini fungsi teks area untuk agak lebih besar formnya. Tentang Sumeneb. Nah, kita pilih jurusannya. Saya coba akan memilih teknik industri. Nah, itu fungsinya relasi. Kalau sudah direlasi, maka di sini akan muncul. Itu yang sudah saya masukkan tadi di data jurusan. Terus kita simpan. Nah, di sini sudah tersimpan namanya. Terbukti yang nomor 3 sudah ada Ahsanil Taqwa Afizi. NIM-nya dan juga Gmail-nya, jenis kelamin, alamat, dan jurusan. Dan juga jangan lupa aksinya jika ingin mengedit dan menghapus. Nah, saya contohkan yang nomor 3 kita edit. Nah, di sini jika kita mengedit, nama yang sudah kita tambahkan akan tetap ada di sini. Kita cuma tinggal ingin menghapus atau mengubahnya saja, seperti itu. Itu fungsi edit. Kita coba ubah namanya. Kita ubah ke terus kita biarkan juga jurusannya tetap teknik, terus kita simpan. Nah, seperti ini. Ini namanya sudah teredit, yang biasanya itu Ahsanil Taqwa Afizi terus berubah menjadi Fahriza Manaf. Itu fungsi edit. Nah, kita coba fungsi yang menghapus. Kita coba hapus yang di nomor 3. Nah, maka akan ada pemberitahuan seperti ini, seperti yang di program tadi. Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini? Nah, jika oke, maka ini akan terhapus. Nah, tinggal 2, berarti sudah berhasil menghapusnya. Seperti itu. Nah, saya juga tadi sudah menjelaskan dashboard dinamis yang count yang jurusan, jenis laki-laki, itu menggunakan count. Kita ke dashboard. Nah, seperti ini. Ini tampilan seperti ini udah dari template-nya. Nah, di sini saya memasukkan 5 jurusan, berarti di sini juga ada 5 jurusan. Dan juga dokumen mahasiswa jurusannya juga sudah ada 5.
Terus akses admin karena itu tidak usah, jadi tidak ada. Nah, total laki-laki atau perempuannya ini di sini sudah ada karena tadi yang sudah dilihat ada 2 mahasiswa, yaitu 1 laki-laki dan juga 1 perempuan. Maka benar. Sudah dashboard dinamis. Terus totalnya itu memang ada 2. Nah, di sini jumlah di sini itu menentukan informatika itu ada berapa mahasiswa dan juga sistem informasi ada berapa mahasiswa. Nah, di sini saya sama-sama masukkan 1 mahasiswa di informatika dan juga di sistem informasi, maka itu cuma ada 1. Sedangkan di teknik industri, manajemen, dan juga akuntansi itu tidak ada. Berarti ini sudah dinamis. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kalau untuk ingin mendinamiskan, itu jangan lupa menggunakan count. Nah, di sini di count. Jangan lupa menggunakan count. Seperti itu. Nah, untuk template di sini itu mengacu ke yang tadi. Nah, yield content. Seperti ini. Nah, mungkin cuma segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.